tidak salat tidak akan dapat hidayah. Pabilohnya membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kapan dia baca itu? Kemudian yang kita tunggu di dunia ini dua saja. Pertama, menunggu waktu salat masuk. Yang kedua, menunggu kematian. Supaya mati awak husnul khatimah, setiap tiba seruan salat melalui azan, bersegeralah kita meninggalkan segala kesibukan. Kalau hidayah itu tidak dicari, Pak, maka bini ustaz, bini nabi sebab dia tidak mau mencari hidayah, sasiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rong pasagadang keluar malam kamu saji raya bersama-sama. Terima kasih jamaah nalah menjawab salam. InsyaAllah yang masukan dari Allah ke dalam surga. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa sallaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Pasagadang beserta seluruh Bapak pengurus, semoga jerih payah kita dinilai oleh Allah sebagai amal saleh. Yang dimuliakan seluruh jamaah yang hadir mendirikan salat maghrib berjamaah dan mempergunakan waktu pula untuk duduk dan beriktikaf, kemudian hadir di majelis ilmu. Dulu saya melihat hadis Nabi bahwa orang yang mau mendengarkan hadir di majelis taklim ini setengah jam saja itu lebih baik dari 1000 rakaat salat sunat. Walaupun mendengar kaji itu sambil lalu. Ya. Dahulu kata ambo 100, tidak 100 dulu ya, 1000. Jadi lebih besar pahalanya mendengar wirid ini daripada 100 rakaat salat sunat. Mudah-mudahan dapat itu. Amin. Lai sehat ibu-ibu bapak. Nanti mati yo jelit. Nanti mati yo. Barana kesehat awak. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Jangankan orang kafir, di tengah-tengah kehidupan orang Islam saja Pak, banyak menyia-nyiakan kesempatan untuk dapat hidayah. Jadi hidayah itu tidak ditunggu tapi dicari.
Dengan apa mencari hidayah? Itu dengan salat. Karena setiap salat ada dua kata. Pertama antara kita dengan Allah, yang kedua kita berdoa kepada Allah. Ringan dan berat model kehidupan kita di dunia ini tanpa ditolong oleh Allah dan tanpa kita menyembah beliau, semuanya tidak akan sukses. Jadi di dalam surat Al-Fatihah kita terus membaca di dalam salat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan minta tolong sebelum menyembah. Di kalau kita nandak salat jangan mendoa-doa boleh. Tak perlu mendoa kalau tidak salat. Iya kan? Kemudian di dalam salat itu ada lagi yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah hidayah. Kalau Allah mengabulkan bahwa kita tetap setiap hari ini menempuh jalan yang lurus, itu hidayah namanya. Jadi umat nan beragama Islam sebab banyak menyiu-nyiukan itu. Ada tak orang pasal kadang kau beragama Buddha, beragama Hindu, orang Islam tak salat? Ada tak di masa kadang? Ini yang berbahaya bapak-bapak ibu-ibu. Bukan untuk orang lain, untuk dirinya. Orang yang tidak salat tidak akan dapat hidayah. Apabila hanya membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kapan dia baca itu? Kemudian yang kita tunggu di dunia ini dua saja. Pertama menunggu waktu salat masuk, yang kedua menunggu kematian. Supaya mati awak husnul khatimah, setiap tiba seruan salat melalui azan, bersegeralah kita meninggalkan segala kesibukan. Kalau hidayah itu tidak dicari, Pak, mana bini ustaz, bini nabi sebab dia tidak mau mencari hidayah sasiknya. Bu, bara tahun Nabi Nuh jadi nabi 1000 tahun, karena umurnya 1050. Diletakkan jadi rasul umur 50, umurnya 1050 tahun. Bara tahunnya menyampaikan dakwah 1000 tahun. Tapi karena istrinya tidak salat, tidak dapat hidayah dia. Maka ini diceritakan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim. Kecil Allah. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Percontohan orang-orang kafir adalah istri Nuh dan istri Lut. Ya kan? Janganlah ustaz Pak Nabi saja kalau bininya, ya kan, tidak mau mengikuti Nabi itu, dia tidak dapat hidayah. Karena tahta abadaini, keduanya istri Nuh dan Lut itu, dia di bawah pengawasan dua orang hambaku yang saleh. Keduanya Nabi. Fakhanatahuma, maka keduanya istrinya itu mengkhianatinya. Jadi hati-hati bini kau Pak, tidak satunya bini elok jawab no, ada mengkhianati awak. Lain terangkan Pak dengan cik tu. Hati-hati. Istri Nabi berdua mengkhianati lakinya Nabi kedua. Istri Nabi Nuh
dan istri Nabi Lut. Surah At-Tahrim dia begitu. Surah Tahrim tu bertetangga jo surah Al-Muluk. Mereka falam yughniya anhuma billahi syai'a, maka kedua istri Nabi itu kedua-duanya tidak bermanfaat hidupnya di sisi Allah dengan sesuatu apapun. Dan katakanlah kepada kedua istri Nabi itu, wa yudkhilan nara ma'ad dakhilin. Jadi kedua-duanya istri Nabi itu masuk, wa yudkhilan nara ma'ad dakhilin, masuk neraka kedua. Janganlah kamu mandangan kecil suami istri Nabi Nuh tu, malah dakwah suaminya konyo alangi. Setelah Nabi Nuh itu hadir di depan jamaah seperti ini, lah banyak jamaah tu yang bersyahadat, lah banyak jamaah tu nan masuk Islam. Nabi Nuh pulang meko abininya hadir di sana. Kamari si Nuh tadi, iyo, katanya nyom mengecek niko itu bah pendapat apa ibu, nyom memanjek basinggari mencancang balandasan kaji badali kato bamisa. Apa saja yang disampaikan oleh Nuh itu kami percaya dia punya referensi yang tepat, dan dia memberikan contoh-contoh yang akurat dan masuk ke otak kami. Kece istrinya tu, ibu-ibu apa-apa kalau tahu jombo lai, ibu kan istri Nabi Nuh tu iyo. Sadang ambonan salapi sakatiduran sawanta sakalang ulu baki wong jepung wakabau tampak cik tampak baduo samo lalo ambojo nyo ndak picayo ambojo pajat nyola putih tali satunya cik tu jan didangan lej. Akhirnya separuh dari orang itu sadang bininya saya ndak picayo je nyo dah. Kuawaknya tipu dek si Nuh kena akapir orang tu lihat murtad balik sebagian. Kini yang mau tanya ke ibu-ibu dulu, lihat andaikan ada juga Nabi di zaman kini, kan tak mungkin dah. Dapat de ibu laki Nabi, gada ngerti tak? Jawablah, gadang. Manga Nabi RT selekira lah nanti. Manga Nabi, bu suami bu lah pakai stempel lah kini ya. Tu nyo membawa mak ilia mudiat, ya kan? Siapa suami bu? Alun tahu lah, ayah si John kan lah jadi RT, bagaji 1 juta sekali 3 bulan. Alai kadang ngerti. Apalagi jadi ini bahayanya kalau tidak dapat hidayah. Tidak nyampunan dari Allah terus, tidak. Tapi Nabi Nuh tetap ibu, tidak nyacaren suaminya tu. Lah tiba banjir dari langit turun hujan, dari tanah membose air, dari laut tiba tsunami, batang air meluap. Maka setelah naik ke atas kapal yang telah dipersiapkan sebelumnya, kata Nabi Nuh ke bininya tu, dia awaklah lama berumah tangga lah lebih 900 tahun, ndak lantih dengan nambo menceli adinda di lamun nombak bekodo naiklah ke kapal kau ndak ke masuk Islam ndak nak lain nama bininya naik indah Nuh kok orang ke awaknya kapal buruang tu paizalah
Nanadenya nang ajak lo kata lain. Ado buki nang kadendaki beko kok gadang ayat. Akhirnya seluruh bukit ditelan oleh air. Nagari sekitar Arab saja indah sampai ke negeri awak lo pak. Jadi bumi itu pak syik sebongkak sedulunya. Apabila terdiri benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, ya kan? Terjadinya berpisah belah, kemudian terjadi pulau-pulau besar dan kecil. Ada yang terpelanting ke kutub utara, ada yang terpelanting ke kutub selatan. Maka terdirilah nagari ko pulau-pulau lain. Ata masuk pulau Sumatera ko kena banjir. Jadi kalau orang bertanya, barana gadangnya banjir nanado alun sagadang banjir di zaman Nabi Nuh. Nak mengangan? Jadi gunung Merapi nan di Sumatera Barat ko pak dek dirandam maye pulau Sumatera ko. Nampak setahun dua seketik ujungnya sagadang talue itiak. Itulah istilahnya. Colah jalanan nak kawak. Le mungkin gunung sagadang talue itiak namanya saya gunung. Le mungkin. Sama so gunung Merapi sagadang talue itiak. Nan sarananya air tinggi gunung Tarandam nampak puncaknya seketik dari jauh pas serupa talui tiak. Itu sebenarnya. Ya. Jadi gunung itu begitu diciptakan oleh Allah atap radang. Kenapa? Wal jibala autada. Karena gunung bukit itu untuk jadi pasak bumi. Jangan mudah bumi kok goyang. Tak mungkin gunung saudara politik bakatnya mantikan goyang bumi. Kadang-kadang awak bodoh lo lihat. Sebab so gunung Merapi kadang politik atau pengaruh lo jual lagu tu. Kalau Nabi Lut tadi apa Ustaz? Nabi Nuh kalau Pak Ustaz Tarang tu bang kondak dapat hidayahnya karena dia jadi agen LGBT. Kini Sumatera Barat kok Pak, ya kan urutan keempat seluruh Indonesia LGBT. Ini akan tetap ada rapat elkam segala macam, pertemuan Ustadz, Buya, Haji, majelis ulama. Nyo kalau lah banyak nanya LGBT itu Pak, nyo minta dilegalkan lah, serupa di Thailand tu ya. Banyak lo komunitasnya. Ya kan? Atau orang di zaman Nabi Lut rato-rato serupa itu. Apa kata Nabi Lut? Sabalun ko dari kitab-kitab Nabi Idris, kitab-kitab Nabi Adam, alun nado nan serupa kalian ko dibuai orang ada. Bang ko kalian na laki-laki kanayati ka laki-laki, ndak kemungkin baranak tu doh. Bang ko kalian padusi ndak amuh baraki jo orang laki-laki. Bangko kalian sama padusi banak Jawi. Orang lamanya buat nak Jawi tu kan. Ya kan? Lain ditegur oleh Allah, lain tapi tak ampun. Tak mahu mereka. Ujung-ujungnya kedatangan azab. Datanglah malaikat ke rumah Nabi Lut berbentuk pemuda-pemuda ganteng untuk bentuk imam wazah. Ya. Alam itu sekecil orang LGBT itu mencelia. Dia suruh anak gadisnya keluar dari Nabi Lut 9 orang. Anak gadis Nabi Lut terencak-rencak pilihlah dia kalian anak ambo nama nangka 7.
Iko kahajo iko salah, berang Allah kamat. Ndak menceneh aye selero dan mencari anak ang dolut. Adanya tamu-tamu ang gagah aku kena hati aja. Anak bilut lah sana. Sebab aku salah seorang alat takaknya pak. Kemendaki itu padahal itu malaikat. Nyokode dek malaikat kah? Jangan cemas. Saya ini bukan manusia. Saya melakukan negosiasi terakhir. Kok layamuh jo umat engkau kau tobat. Tapi kalau indah do nagari ko kambo balian malam beko. Engkau pindah ke negeri lain, ke Palestina dengan Nabi Ibrahim. Jadi dua Nabi tiga tu pak. Nabi Ibrahim je, Nabi Lut je. Nabi Lut ko kemanakan dek Nabi Ibrahim. Istri yang ngoba, cuy itu sayangnya Nabi-Nabi itu kewin. Pada bininya kurang ajar pak. Iya kan? Istri yang ngoba, istri engkau ikut kena azab. Jadi selalu nari malam pindahlah dari situ. Nampaknya ndak kamu taubat umat engkau. Itulah dia. Iya kan? Wa yudkhilan nara ma'ad dakhilin. Jadi tidak ada kesempatan untuk tobat lagi karena tidak dapat hidayah. Jadi makanya istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut itu nanti pak, itu tidak ada hisab untuk ini, langsung saja masuk neraka. Pak, boleh mbak tanya je, mbak tak menyinggung apa? Ada bini apa nan mode bini Nabi nan dua tu? Ada batuan yo dengan sabar pak. Nabi tidak mau mencari apa. Nah malah naik kapalnya aja. Pada malang dakwah begitu sabarnya Nabi-Nabi. Kalau saya ngomong cilalek di bibi bini apa, hendaknya alang ni awak bagamo do mantie. Cie lewat 100 dia sama jo peluru rambo mencuan itu adu kuang secucu kelaman jangan dilawan panusi kok kalau dilawan di jalehan nang kini kok pak nabi suat nyungki salah saya nabi suat sampai tahun lalu nyulangan ya karena perasaannya 9 akalnya cie itu berusia pak. Perasaan 9 AKJ. Anak cie itu piti selalu pernah. Kalau orang laki-laki itu apa? AK 9 perasaan cie. Kurang perasaan laki-laki itu pak. Sarancak-rancaknya ini bajalan nyonya paywarale nampak perusi rancak na lainnya tamanung yang jadi. Padahal ini doa. Apa rasa kurang laki-laki? Tapi saya yakin istri kita, suami kita, iya kan? Tidak separah penyakit bini Nabi Nuh aja Nabi Lut. Maka kita betulkan, kita perbaiki kembali akhlak masing-masing itu. Karena kita butuh hidayah. Hidayah tidak ditunggu, tapi dicari. Melalui apa? Melalui salat. Jadi dialah berulang-ulang pak. Kecean karena anakmu doa perkara salat. Awak salat itu rupanya bukan untuk kemuliaan Allah. Allah itulah mulia yo. Untuk menolong kita agar jangan tersesat. Coba jangan barangkali awak membaca sari ihdinas siratal mustaqim. Barangkali kita baca sari jo salat sunat. Iya. Dan itulah yang memelihara kita nanti di alam barzakh. Letaknya sebelah ke kepala. Kemudian amal yang memelihara kaki dan tangan kita di alam barzakh adalah amalan sedekah, zakat,
derma, infak. Kemudian amal-amal yang lain memelihara kita dari kaki. Semua amal itu berkata, jangan, biarkan saja dia tidur, sebab saya adalah amal-amal baiknya ketika dia hidup. Nah, kini kita contohkan oleh istri beriman, suami kafir. Di bawahnya ayatnya Pak, di bawah nan dia tadi, di bawah ayat yang baca tadi, bab bunyinya lain. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun in qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa najjini minal qaumil zalimin. Dan perumpamaan orang-orang yang beriman dari para istri adalah istri Fir'aun, namanya Aisyah. Sekarang nama Aisyah itu diabadikan dalam grup pengajian ibu-ibu dari anggota Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah dari pusat sampai cabang, rantiang, segala macam itu ada ibu-ibu Aisyah. Nah, kenapa? Karena Aisyah itu adalah wanita teladan, alun mati nyoleh lah dikabarkan de Allah kainyo nyo dapet rumah dalam surga. Baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi. Tapi nasibnya di ujung malangnya Pak, iya kan? Dipanggil digantuan batu gadang kata de Fir'aun doa dikabe batu tu do. Kalau ndak amuh batuhan kamu engkau ambo je batu baca. Iya kan? Tapi dia tidak pernah kaum muslimin dipergauli oleh Fir'aun. Tapi Fir'aun tidak mencari. Iko Allah memelihara wanita suci itu Pak. Kalau tiba pangana Fir'aun ingin bersebadan dengan ibu Aisyah Bapak, atunya nyoloyoan saja Allah. Kama senyo kabarube ndak ada nafsu seknya tu. Kalau jo ibu Aisyah. Tapi kalau jo selirnya wanita-wanita lain bisa. Kenapa? Karena Fir'aun itu kafir, tidak diizinkan oleh Allah menjamak wanita suci. Jadi Ibu Aisyah itu sampai inyo mati tetap perawan. Tapi kalau menjago selero makan Fir'aun, alun tetandianya dia boleh. Mau sabuyannya setiap kama masaknya watanyo ke lakinya lo dafir nang kalamak sambari kini dafir ibu le citu ke laki ibu tiap hari jawablah indah kan mana ada ibu-ibuku bertanya elok suaminya menu awak hari kini bu acalik sudah di waktu doang kan banyak nana udah tanyuan barana udah magi pitinya sumbang sejawabnya hanya tanya sebab sambanan lama tu bukan sambanan maaf iya kan ambo kalau ke kampung ambo nyubuin dia di ambo semalado si mauang atu tulang bapanggang barawi itu tulang jawi bawaan dia teh nasi bagi hanya nasi babanyaan bawangnya babanyaan daun kuningnya ya Allah sampai batu aja dunia jelilah makanya baru tempurung berada pokok sampai itu dah sampai itu 5.000 iya kan ayo acu itu
Ya. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, istri kau disiksa jo, tapi Allah tidak mempedianya sakit pak. Sabalun batu tu dijatuhan ke badannya, angoknya diambil dulu, diperlihatkan tempatnya di sorga. Itulah yo ayat di surah Fusilat tu pak. Apa kau dipaso-paso nanti kau ado maso nang ketibo basuh jawab pemerintah kau nyolarang awak salat kau saji kau kau tidak ada yang bunuh biarlah kami bunuh daripada tidak datang kau saji. Itu sudah pernah terjadi di Uni Soviet sehingga musaji itu dijadikan gudang senjata. Pak Soekarno bakunjol ke sana tahun 55 itu musaji teman hanya usulkanlah di Pak Soekarno iko kadang doso indak menyembah Allah indak malah ya kan ajaran karmat diajarkan pakailah tapi musaji jangan dikunci. Sampai kini musaji itu dipegang oleh orang Islam. Komunis sudah habis di Uni Soviet. Makanya kalau apa-apai kasinan orang sinan menyebut Masjid Soekarno. Jadi sabalun tubuhnya diempok batu tu, Allahnya lah yang dia Allah. Begitu juga tukang sisir rambut anak Fir'aun, namanya Masyipah. Sabalun dimasukkan ke kancah minyak goreng angin tu pak. Anggotnya lah diambil, jadi nanti dibakar tu bangkainya sana. Apa kalian celik orang bakar sih kawan? Dia dah makik-makiknya. Naknya anggotnya tak tahu lah. Jadi nak merasa sakit tu kalau bercampur anggok jodoh buah. Atau orang yang beriman, istri Fir'aun, ibu Asyah. Bahannya dibuat rumah di surga lah di kapan kayaknya sabalun inyo mati. Orang yang mempertahankan akidah mode itu tu pak, tu namanya orang beriman. Orang beriman mana? Orang non beriman yang istiqamah. Itulah di dalam surah Fusilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah. Rata-rata orang Islam kok pasti siapa Tuhan Bapak Allah. Nan kurang itu jumlahnya nama summastaqamu nan istiqamah. Bisa taumbuk jo pitih, bisa taumbuk jo pangkai, jo jabatan. Ndak istiqamah. Dia harus diperbedaan pak. Kalau apa orang politik, tuan mau suruh tidak perlu istiqamah di politik. Tidak terpilih apa di PAN pindah ke Nasdem. Itu contohnya Pak Wali Kota Gus Nasir. Bara periodenya di PAN saja reformasi. Ya kan? Jadi kalau politik kok ini mau tupai sepasang di mana karambian yang kabagwa awak melompet ke sana. Ada pengurus Musaji Abrar. Itu beliau pengacara. Hanya bayu-yo jambo. Buya. Ambo ke masuk PDIP ba buya. Ambo pengurus Musaji. Jadi nan maja ambo Alek Indra Lukman. Itu beliau lah masuk Islam, bininya orang perempuan. Anaknya janjian di PDIP itu akan dibedah rumah sebanyak 52 rumah, akan dikasih gaji garit, akan diagih pitih guru mengaji. Nah, masuk tadi. Itu contohnya Sultan Rizka di Dharmasraya. Lihat rancak Dharmasraya.
Jadi kalau Pak fanatik je partai Islam, dah ada cik je memperjuangkan agama Pak. Termasuk PKS, ada Pak dan orang PKS. Dah ada tu. Dulu partai dakwah, partai itu jadi pangkai ada Pak. Ada? Ya kan? P3 itulah partai Cemangko, di bawah hijau, di luar hijau, dalam sirak. Ya kan? Ada. Ada. Tapi lihat si Rigo, anggota DPR-nya nak buat Janas Raden, lebih 50 buah rumah di Bandaulo, dananya dicarian di PDIP untuk dipelokan menjadi rumah layak uni, gaji garin, gaji guru TPA, kan? Nah, PKS lain terangnya dapat itu, ada nama Lian Jawi dulunya. Ini bapak-bapak ini. Jadi partai kaum muslimin bukan untuk menegakkan agama, mencari kekuasaan. Nah, jadi kalau untuk berpartai boleh dipakai pantun Datuk Dalu. Dia terkena Datuk Dalu ngelewe cuci parui. Tagal licik kaulu, tagal lompang kadoda, kalau lah sompi pe itu, lihat pe-nya. Jangan tagak jadi nan sampi itu lihat kena lapang. Tapi kalau akidah tidak boleh. Akidah tidak boleh. Kalau baiman yo istiqamah laikan amu angok nang kapai. Jangan dipersekutukan Allah dengan uang, jangan dipersekutukan Allah dengan pangkat. Summa sahabu, kan istri Fir'aun, ibu Asyah tadi mengkecil Fir'aun kan tersiksa. Tidak Pak, karena Allahnya lah dia ambil sebelum ninyo dia empuk je waktu tu. Itu yang disebut tatanazzalu alaihimul malaika. Orang dan baiman istiqamah tu turun malaikat menjaganya. Nak jawab Fusilat ayat 30. Apa cik malaikat tu? Allah takhafu. Seketika angoknya kadang dia tu, Allah takhafu jancame wala tahzanu, sebelum kamu digoreng, sebelum batu besar menghimpit tubuhmu, rohmu akan kami larikan, kami bungkus dengan kain sutra hijau, kami angkat ke tempat yang mulia. Ikon kan ditiru dah. Ya kan? Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Ya kan? Qala rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Jadi permintaannya sudah inyo hendak merasa sakit, Allah lah menyediakan di dalam sarugo rumah. Aja nampak bayangan kemapa mencari rumah orang yang rancak di dunia kok. Aja dengan rumah di sarugo itu ndak manga-manga gitu loh. Itu nang kadiwarian ka orang yang beriman dan istiqamah dan orang yang mencari petunjuk, orang yang mencari hidayah. Orang yang mendustakan petunjuk, orang yang mendustakan hidayah, kawannya nanti di neraka. Istri Nabi Nuh, jo istri Nabi Lut. Wanita-wanita yang taat serupa orang pesara dakwah itu kawannya bini Fir'aun nanti. Aminalah. Ndak Fir'aunnya do bininya. Ya. Jadi teruslah cari hidayah.
Jadi barang kesibuk awak barale, oh katu salat tu salat, berganti-ganti melayani tamu tu, jangan terpaku sadonya. Lepas pukul 3 ledek barale salat zuhur, malaikat yang kemenulihan salat tu lapai, ya kan? Marapulai tak salat dia hari itu atau nak daruh kelalok je malam. Nak daruh itu lo awak nak tukang kipih ko anda pe. Ko adona nak daruh lagai la untuk terong bawa mukonya. Aduh. Ibu bapak. Jadi jangan lalai-lalai mencari hidayah Allah. Hidayah Allah itu dicari dengan menyembah Allah. Menyembah Allah itu tak tanggung-tanggung, kenapa? Tak ada yang semulia kepala ko lebar. Tapi ketika kita sujud, menangi awak sedang sujud, kepala awak nan mulia ko ada randahan dari tumi. Orang tak sembahyang tu itu begitu. Ada je rahim agama Buddha di Shaolin. Ini namanya apa? Berkebawaan kepala, enggak sengaja kaki ketek. Namanya tu. Saya nak belajar kungfu. Yoga kan? Yoga namanya. Kepala ke bawah, kaki ketek kat 5 lem ini. Ada awak orang Islam nyawajan dek Nabi sujud lama lebih-lebih awak salat tahajud malam pak. Orang kan tak ada mengikut awak tu. Salah lo doa pak baca sedang sujud itu. Iya kan? Lama-lama ada saraf kata dokter di ujung ini tidak bisa sampai oksigen ke sini, tidak bisa. Dengan sujud lama lah oksigen sampai ke sana. Walaupun orang bertahajud, kurang tidur, dia akan kurang sakit kepala. Kurang banyak sakit kepala, kurang tak sembahyang pak. Karena tidak ada komunikasi dengan Allah, maka saraf itu terganggu. Amulah lebih hampir 10 tahun tak sakit kepala pak. Mana cok sakit parui, tu di bagian nasi aman. Lagi ada talu, aman, sakit. Bu, lain sehat saya bu. Mudah-mudahan taruh kamu saji pasal kadang ya. Alhamdulillah. Hari kini siang tadi tanggal merah, pertukaran bulannya ke petang maghrib. Jadi hari kini lah hampir balik hampir lah letan. Bertambah lama badan awak menggaik ko, bertambah umur atau bertambah kue? Bertambah lama, bertambah sakit, uban bertambah banyak. Ambil percalian ke ibu foto Ristawardi mengaji di Pasar Gadang, jopak gudang, jopak hadis. Ada fotonya ini. Tak tanggung gagahnya muda, ya tahun 80-an. Cari ada foto Ristawardi yang gini. Jangguik lah putih, bulu mata lah putih, bulu hidung lah putih, bulu ketiak lah putih. Nah, ada nanti tamjih. Jadi tambah lama. Ketika mau mengaji tahun 80-an, Imam Kuala lagi ya kan? Iya kan? Pak Adis, Pak Muda, iya kan? Itu orang rajin-rajin ke surau, sinan duduk Pak Adis, sinan duduk. Akan Ustaz kena nak waktu ini. Malah agak lama Ustaz kini badannya enggak lama ya. Kau nak mula lama ya, malah banyak tulang pun rezeki. Buya Brudi Jamil, kena tolong hari ya. Jadi nanti ya. Nih, ibu apa? Tapi kau Ristawardi nanti lah. Tinggal tak baru-baru saja.
kan atau baru itu mati dong. Jadi malam kini kami diundang peringatan tahun baru ko di Musaji Kuwait di Bandung Aran. Kan tak paham bosenan salat isya ya. Nah, berkira boleh deh. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.